PPKM dilonggarkan, nakes di posisi bahaya. PPKM diperketat, rakyat akar rumput dalam posisi bahaya. Covid diabaikan, sistem kesehatan negara ambruk. Covid salah kelola, ekonomi ambyar dan rakyat turun ke jalan. Satu hal yang dipikirkan banyak masyarakat saat ini, kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, jangan sampai jatuh ke tangan yang modelnya sama lagi, kapok. Maka mata orang pun menatap para calon dan kelompok yang ada, juga partai yang ada, dan mulai mereview satu persatu. Kita tahu saat ini ada 3 kelompok besar. Kelompok PDIP Gerindra, kelompok politik PKS Demokrat yang oposisi saat ini, juga termasuk di sini adalah kelompok yang diusahakan dikucilkan oleh pejabat saat ini yang dilabel kadrun oleh fansnya. Karena kalau kadrun berkuasa, mereka yang anti kadrun, ayo siapa orang itu? Tahu kan? Mereka disingkirkan. Jadi kadrun adalah ancaman, baik agama, ras, dan sosial statusnya. Terakhir, kelompok istana. Dalam istana bisa partai, bisa kedekatan individu. Maka kelompok pertama, merah oranye ini sebenarnya pernah berkuasa 3 tahun di zaman Ibu Mega presiden. Kemudian kelompok politik Demokrat PKS, mereka berjaya di zaman Pak SBY jadi presiden. Dan kelompok istana berjaya sekali saat ini yang dekat dengan Pak Jokowi. Dalam kelompok istana ada Partai Golkar juga, ada kedekatan lainnya perorangan ataupun kelompok. Kemudian terjadi masalah saat ini karena Covid, dimana kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, misalnya Covid merajalela tak terselesaikan, maka pihak istana yang paling kena imbas negatifnya. Kelompok satu, kelompok merah oranye ini berusaha menjauhkan diri agar tidak kena getahnya, agar kalau ada apa-apa dengan istana, mereka masih dianggap solusi oleh masyarakat. Kelompok ketiga jelas paling berharap pendulum swingnya ke arah oposisi. Kalau terjadi masalah yang membesar, mereka yang berkuasa jabatan selama 7 tahun ini atau selama 10 tahunan ini berharap dapat simpati masyarakat sekarang. Tanpa kerja sih sebenarnya, kok bisa ya nggak kerja tapi ngarap dapat simpati. Ide atau konsep aja nggak punya. Mending bosman sih, walau terhina tapi pede kasih solusi. Kalau Covid berkepanjangan, ekonomi dan kesehatan masyarakat di titik terbawah, maka kelompok istana yang paling kedabrukan, panik, bingung, dan coba atur banyak hal sendirian bernegaranya. Bisa saja shuffle sana sini seperti ubah Panglima TNI, geser Ketua BIN, geser pejabat di TNI, geser reshuffle kabinet yang minor-minor, mencari bantuan asing. Pokoknya yang gulung komeng, gelundang-gelundung kerja ya kelompok istana ini. Yang oposisi memanfaatkan ini semua dengan memberitakan hal-hal yang buruk di sekitar istana dan pejabat terasnya. Oposisi ini, 2 partai utama Demokrat dan PKS ditambah pasukan yang dicap kadrun, yang dicap jual agama. Itulah mereka para oposisi. Di posisi 1, mereka siap-siap ambil peluang juga agar kepercayaan masyarakat tumbuh ke arah mereka. Juga tidak dipersalahkan atas kesalahan kelolaan Covid dan jatuhnya ekonomi karena istana yang paling bertanggung jawab. Kalau istana berhasil melewati masa pelik ini selama 3 tahun ke depan, posisi 1 dan posisi istana berusaha memainkan dongeng kesuksesan ini untuk bekal 2024. Kompak lagi mereka. Singkatnya, saat ini yang namanya politikus sisa, banyak yang masih diam-diam baik untuk ambil posisi. Mau miring ke istana atau mau ikut oposisi dengungkan terus kejelekan istana, gak banyak actionnya mereka ini. Mereka ini seperti Nasdem, P3, PAN, PKB, Hanura. Partai-partai miring ke istana ini juga terasa sekali mereka lagi ambil jarak dengan istana sekarang. Deket enggak, jauh enggak, bantu enggak, ngerecokin dikit palingan. Inilah peta saat ini kalau kita persingkat. Nah, kita sekarang ke depan bagaimana? Kita sekali lagi ingatkan 3 posisi tadi, yaitu kelompok pertama merah oranye, kelompok istana, dan kelompok oposisi. Ini petanya kita tarik ke belakang. Kita lihat 20 tahun terakhir ini. 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY, 7 tahun istana saat ini. Total 20 tahun. Kemudian kita list daftar calon pemimpin 2024. Para calon yang ada saat ini adalah datang dari ketiga genre politik yang ada. Sebutkanlah satu persatu. Pasti mengacu ke salah satu kelompok. Misalnya Pak Prabowo masuk kemana? Sudah tahu kan? Pak Erik misalnya masuk kemana? Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil masuk kemana? Jelas ya? Ini pertanyaan new mind sekarang. Apakah dalam 20 tahun terakhir negara Indonesia jadi negara superpower? Apakah Indonesia jadi negara yang ditakuti dan disegani di sekitar kawasan? Apakah Indonesia jadi negara tidak impor lagi dan menjadi negara produsen kelas dunia? Apakah pendidikan Indonesia terbaik di dunia saat ini? Apakah sumber daya alam Indonesia masih utuh atau sudah mulai habis tanpa membuat Indonesia jadi kaya? Bener nggak? Pertanyaannya sekali lagi, yakin masih mau sama mereka yang model kelolaan negaranya pasti sama seperti dalam 20 tahun terakhir ini? Yakin masih memilih orang yang di etalase itu semua? Berani nggak ambil yang baru, yang beda, yang timnya kuat di dalam dan di luar negeri, yang bukan genre bernegara ala 3 kelompok yang berkuasa, yang akan menyatukan semuanya di bawah kekuatan yang baru?